Salam, salam damai sejahtera buat seluruh pemirsa. Kami dari Yayasan Badan Kerjasama Marturia yang berkedudukan di Jakarta mencoba melakukan diskusi Alkitab melalui media sosial ini. Dan saat ini kita bersama seluruh dunia berperang melawan pandemi COVID-19. Sebagaimana kita orang percaya, andalan kita memenangkan pertempuran ini hanyalah Tuhan Yesus yang telah bangkit dan memenangkan semua perlawanan atas iblis serta menyediakan hidup kekal bagi kita. Kita akan membahasnya secara bersama dengan beberapa para narasumber kita. Tetapi sebelumnya, mari kita buka di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menaklukkan kuasa iblis dan maut, kami bersyukur atas kesempatan saat ini, di mana kami akan mencoba berdiskusi dalam firman-Mu. Kami mohon beri kami kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami diskusikan bisa meneguhkan iman, serta semua pendengar dalam menghadapi COVID-19 bersama dampaknya. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Para pemirsa yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan membahas topik bersama Yesus menang atas COVID-19 dan dampaknya. Kita tahu COVID-19 telah menulari hampir 10 juta orang di ratusan negara, termasuk di Indonesia. Sudah banyak saudara kita yang meninggal, tetapi puji Tuhan, banyak juga dari saudara-saudara kita yang mengalami kesembuhan. Dan dampaknya sangat luar biasa. Seperti kita ketahui, sangat berdampak terhadap ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain-lain. Sekarang, sebagai seorang percaya, bagaimana kita menyingkapi agar kita menang? Seperti sering kami katakan, bila kita menghadapi masalah, masalah sebenarnya bukan terletak pada masalah tersebut, tetapi masalah sebenarnya terletak pada sikap kita menghadapi masalah tersebut. Sebagaimana sekarang kita akan menang menghadapi COVID-19 beserta dengan dampaknya. Untuk membahas diskusi kita pada saat ini telah hadir para narasumber kita. Tentu saya akan memperkenalkan lebih dulu. Yang pertama, Bapak Pendeta STP Siahaan, Pendeta HKBP, yang selama ini sudah sangat banyak mengalami pengalaman dalam pelayanan. Di dalam menghadapi sebagai pimpinan jemaat, sebagai pimpinan di dalam gereja Resong, sebagai pimpinan secara distrik, beliau sudah sangat banyak membuat pelayanan dan tentu sangat banyak juga menerbitkan buku-buku yang sangat berguna untuk kita. Dan yang kedua, Bapak Profesor Payaman Simanjuntak, yang akan membagikan pengalaman hidupnya kepada kita di usianya yang lebih dari 80 tahun, yang selama ini sudah puluhan tahun bergelut di dalam dunia tenaga kerja. Dan yang terakhir, Ibu Evangelis Ita Daulay Boru Sianturi, dan seorang ibu rumah tangga yang selama ini sibuk juga dengan berbagai pergumulan perjuangan di dalam rumah tangga, sehingga beliau nanti akan membagikan kepada kita bagaimana dia memenangkan pertarungan menghadapi segala sesuatu di dalam masa pandemi dan dampaknya. Baik, para pemirsa sekalian, pertama diskusi kita akan kita tujukan kepada Amang Pendeta Bapak STP Siahaan. Saya mau bertanya kepada Bapak STP, kira-kira menurut firman Tuhan, apa yang terjadi dengan COVID-19 ini, Pak? Dan bagaimana seharusnya kita menyingkapi sehingga kita menang atasnya? Saya persilahkan Bapak menjawabnya. Ya,
Terima kasih Inang Sarida dan salam buat seluruh peserta diskusi ini. Pertanyaan ini sangat bagus supaya kita memiliki pemahaman yang jelas dari Alkitab tentang pandemi corona ini. Sebelum saya menjawab yang lain, satu hal yang pasti harus kita pegang, saudaraku, bahwa kita akan menang melawan apapun, termasuk dengan virus corona ini, hanya dengan satu kuasa, yaitu kuasa Tuhan Yesus Kristus. Jangan lakukan apa-apa di luar Dia. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di Yohanes 15 ayat 5. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa di luar aku. Dan di ayat yang lain sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus katakan, kepadaku telah diberikan kuasa atas segala sesuatu, termasuk dengan kuasa atas pandemi corona ini. Karena itu hanya dengan mengandalkan Tuhan Yesus, kita akan menang menghadapi corona ini. Memang di luar sana banyak pemahaman yang bisa juga membingungkan tentang wabah ini. Ada yang mengatakan ini adalah hukuman Allah karena dosa manusia sudah kelewat batas. Ada yang mengatakan ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Ada yang mengatakan ini adalah kerjaan dari si antikristus. Saudaraku, memang di Alkitab ada beberapa wabah, ada beberapa kemalangan yang terjadi baik kepada umat Allah baik maupun kepada bangsa-bangsa lain. Dari situlah kita mencoba belajar apa sebenarnya wabah ini. Bagaimana Alkitab berpandangan tentang wabah ini. Pertama, di Alkitab memang kita temukan konsep teologi hukuman dan berkat. Artinya bila kita mentaati Tuhan, maka kita akan diberkati. Tetapi sebaliknya bila kita membelakangi, melawan Tuhan, maka murkanya akan menghukum kita. Tetapi pertanyaannya, apakah COVID-19 ini dapat kita katakan adalah hukuman Tuhan? Jangan dulu terlampau cepat mengatakan itu. Mengapa? Karena bila COVID ini adalah hukuman dari Tuhan atas orang berdosa, maka tidak mungkinlah Allah melenyapkan orang benar bersama dengan orang-orang jahat. Karena Allah kita adalah Allah yang adil. Dia pasti hanya menghukum orang yang jahat dan meluputkan orang-orang benar. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Yang menjadi korban COVID-19 ini bukan hanya orang-orang jahat, tetapi juga orang-orang saleh. Banyak penjahat-penjahat lain yang tidak terinfeksi. Dan ingatlah saudaraku bahwa yang berhak untuk itu hanyalah Tuhan. Jangan kita menghakimi orang lain dengan mengatakan bahwa saudara-saudara kita yang terkena virus itu adalah orang yang berdosa. Karena itu buang pikiran seperti itu. Namun kita harus memang bertobat setiap hari. Setiap hari kita harus bertobat dan memperbaharui ketaatan kita kepada Tuhan kita. Tapi ada juga konsep yang lain tentang wabah dan kesengsaraan di dalam Alkitab. Tuhan sering menggunakan kesengsaraan itu sebagai wadah untuk memuliakan nama Tuhan. Kita masih ingat kejadian di Yohanes 9. Ketika murid-murid Yesus melihat seorang anak yang buta sejak lahir. Maka mereka bertanya kepada Yesus, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Apa jawab Yesus? Yesus mengatakan bukan dia. Bukan orang tuanya. Tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Mungkin itu yang juga terjadi sekarang. Lihat. Setelah COVID ini banyak pekerjaan Tuhan yang dinyatakan. Tidak sedikit orang yang sebelumnya tidak peduli dengan Tuhan, sekarang benar-benar dengan segenap hati memuliakan nama Tuhan. Banyak hal baru yang terjadi. Yang ketiga ada juga konsep penderitaan itu sebagai wadah untuk pembentukan. Sama seperti yang Tuhan lakukan kepada Yusuf yang harus mengalami banyak persoalan yang sangat sakit. Tetapi lihat hasil akhirnya, semuanya itu ternyata adalah cara Tuhan untuk membentuk dia dari manusia biasa menjadi manusia luar biasa. Karena dan Tuhan menggunakan itu, masa sengsara itu
sebagai masa pembentukannya karena dia dipilih Tuhan untuk menyelamatkan sebuah bangsa dan seluruh dunia, yaitu bangsa keturunan ayahnya Yakub si Israel itu. Demikian juga dengan Musa. Dia harus mengalami banyak sengsara, diusir dari istana menjadi seorang gembala, hina sekali. Tetapi itu adalah cara Tuhan membentuk dia karena Tuhan akan menggunakan dia menjadi pemimpin Israel keluar dari Mesir. Saudaraku, sangat mungkin juga wabah virus ini adalah cara Tuhan untuk membentuk kita dan membentuk seluruh umat manusia agar kita kembali menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Banyak hal yang terjadi. Mungkin nanti Bapak Prof juga atau Ibu Ita juga narasumber yang lain akan membahas itu. Tetapi kita melihat bahwa banyak pembentukan iman kita, pembentukan kepribadian orang-orang Kristen dan orang-orang yang bukan Kristen yang terjadi sesudah COVID ini muncul. Dan yang konsep yang terakhir dari Alkitab yang bisa saya pahami adalah bahwa sering sekali penderitaan, kesengsaraan Tuhan gunakan untuk memurnikan dan mendewasakan iman seseorang. Supaya kita bisa melihat Allah dengan pandangan yang baru. Pasti contoh yang paling terkenal adalah Ayub, bukan? Dengan segala macam penderitaannya yang luar biasa. Tetapi kita lihat di akhir penderitaannya itu, dia mendapat hal yang baru. Kita baca di Ayub 42 ayat yang kelima. Dia katakan sebelumnya hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saya kira saudaraku setelah pandemi ini banyak orang yang mengalami hal yang serupa. Seperti yang dialami oleh Ayub. Saudaraku, seperti yang saya katakan tadi, tidak peduli wabah ini sekejam apapun, sehebat apapun, satu hal yang harus kita pegang. Kuatkan imanmu di dalam Tuhan Yesus yang telah mengalahkan segala kuasa. Tetapi sekarang sebagai seorang murid Yesus, mari berikan kontribusimu. Berdisiplinlah mengikuti protokol kesehatan. Dan sedapat mungkin mari gunakan apa yang ada pada kita untuk menolong mereka yang terdampak dari akibat corona ini. Itulah tandanya bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus yang beriman. Dan dengan cara itu kita pasti mampu mengalahkan kuasa, memenangkan pertempuran dengan COVID-19 ini. Terima kasih Inang Sarida. Terima kasih untuk Amang Pendeta Sihaan, dan jelas sekali bagi kita memang bahwa segala sesuatu diizinkan Tuhan bagi kita untuk semakin membentuk kita. Yang utama adalah andalkan Yesus di dalam iman percayamu kepada Tuhan. Seperti penjelasan dari Amang Pendeta tadi. Selanjutnya kita akan bertanya kepada Amang Prof. Payaman yang sudah mengalami banyak peristiwa dan juga sudah dipercayakan Tuhan bekerja di Departemen Tenaga Kerja. Pasti banyak tenaga kerja Kristen yang terdampak oleh wabah ini. Seperti kita ketahui banyak kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, kita mau bertanya kepada Bapak Prof, kira-kira sebagai orang percaya, bagaimana kita menyingkapi dan menghadapinya? Saya persilahkan Pak Prof. Terima kasih Inang Sarida sebagai moderator. Ya, saudara-saudara, para peserta diskusi, memang seperti tadi dikemukakan baik oleh moderator, demikian juga oleh Bapak Pendeta STP, bahwa dampak dari corona ini kepada kita, pertama dalam bidang kesehatan, dan yang kedua juga membawa dampak di dalam kehidupan perekonomian kita. Perekonomian keluarga, perekonomian bangsa dan negara. Jadi tantangan kita adalah pertama, bagaimana kita menghindarkan diri dari masalah corona ini. Dan yang kedua, bagaimana membangun ekonomi keluarga kita, supaya di dalam kesulitan yang kita hadapi bersama, kita tetap dapat survive, kita dapat tetap bertahan.
khusus mengenai bagaimana di dalam menghadapi atau menghindari diri kita dari tantangan-tantangan penyakit corona, maka sebenarnya kita hanya cukup mengikuti suatu ketentuan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu terutama menjaga diri kita supaya tidak terlalu banyak kontak dengan hubungan-hubungan dengan masyarakat. Apakah itu di dalam melaksanakan ibadah, apakah itu di dalam bermasyarakat, atau di dalam pekerjaan. Di situ dikemukakan yang pertama, sedapat mungkin kerjakanlah pekerjaan di rumah atau dari rumah. Tapi kita tahu tidak semua pekerjaan dapat dilakukan di rumah atau dari rumah. Kita dituntut kadang-kadang harus pergi kepada tempat kerja. Dan yang kedua disebutkan supaya menjaga jarak. Dan yang ketiga juga disebutkan supaya menggunakan atau memakai alat-alat pelindung diri. Dan itulah yang sebenarnya yang perlu nanti kita ikuti di dalam pergaulan kita dengan masyarakat, di tempat kerja, atau di dalam persekutuan kita. Yang menjadi masalah besar memang adalah di dalam perekonomian kita, di dalam kehidupan perekonomian kita. Karena banyak mempunyai dampak terhadap pekerjaan. Kita tahu bahwa sebelum COVID Corona ini, yaitu akhir dari tahun 2019, masih ada pengangguran kita sekitar 7 juta orang. Termasuk di situ sekitar 800.000 lulusan perguruan tinggi. Termasuk sekitar 1,5 juta lebih itu adalah lulusan sekolah menengah kejuruan. Dan sekarang dengan COVID Corona ini sudah dilaporkan di Kementerian Ketenagakerjaan lebih dari 4 juta orang sudah ter-PHK. Jadi berarti sekarang ini ada penganggur sekitar 11 juta orang lebih bahkan. Dan itu juga berarti bahwa kalau kita sekarang mencari pekerjaan baru mengalami kesulitan. Karena banyak perusahaan tidak menerima pegawai baru, bahkan terdorong atau terdesak mungkin untuk mem-PHK-kan sebagian dari karyawannya. Jadi oleh sebab itu adalah tuntutan bagi kita sekarang ini, yaitu bagaimana untuk membangun kreativitas kita, untuk membangun usaha-usaha yang dapat kita lakukan secara pribadi atau secara keluarga. Berupa pekerjaan kerajinan tangan di rumah, apakah itu berkebun, atau beternak, atau apalah yang dapat kita lakukan secara pribadi atau secara keluarga. Memang pemerintah juga mendorong kalau kita punya ada bakat dan kemauan, yaitu bagaimana berwirausaha, melakukan usaha-usaha kecil dan menengah. Dan untuk itu tentu nanti pemerintah akan melakukan upaya-upaya untuk mendukung kita. Yang ketiga, bagi kita yang masih tetap dipercayakan untuk bekerja, apakah itu di sektor pemerintah atau di sektor swasta. Kita tahu bahwa dunia usaha sekarang ini mengalami kesulitan. Jadi ada kemungkinan nanti bahwa di tempat kerja kita, bahwa upah atau jaminan sosialnya itu tidak seperti biasa. Jadi oleh sebab itu kita harus tahu bahwa memang kesulitan seperti itu kita harus bisa memaklumi sehingga kita tetap membangun kerjasama dengan perusahaan tempat kita bekerja, mensyukuri apa yang sudah ada. Jadi ke depan sebenarnya itulah yang didorongkan kepada kita. Sebenarnya dengan COVID-19 ini banyak hikmah yang dapat kita petik. Yang pertama bahwa dengan Fikut Corona ini kita didorong untuk membangun kreativitas kita untuk mencari pekerjaan-pekerjaan baru, untuk menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru. Yang kedua, dengan lebih banyak waktu kita di rumah, maka sebenarnya lebih banyak waktu kita pergunakan untuk membangun keintiman di dalam keluarga. Yang ketiga, dengan banyak waktu di rumah, sebenarnya kita lebih banyak menggunakan waktu untuk membaca Alkitab. Mudah-mudahan semua kita dengan di rumah banyak, kita
menggunakan atau memberikan waktu lebih banyak di dalam membaca Alkitab. Yang keempat, dengan adanya COVID corona ini, maka kita juga sudah terlatih untuk lebih memperhatikan di dalam kebersihan dan menata lingkungan supaya tetap bersih. Dan yang kelima, kita juga dengan seperti ini, kita belajar memanfaatkan teknologi maju. Jadi seperti apa yang kita lakukan sekarang ini adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi maju. Maka oleh sebab itu, terutama untuk anak-anak kita dan untuk generasi muda ke depan, semua hal-hal positif ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya ini diteruskan. Jadi walaupun nanti COVID-19 ini sudah berlalu, maka ke depan itu perilaku-perilaku seperti ini akan terus berlanjut. Bahwa kita harus tetap memelihara kesehatan, yang kedua kita tetap menggunakan teknologi, dan yang ketiga kita tetap membangun kreativitas kita untuk bekerja dan memanfaatkan teknologi, dan yang keempat kita tetap memelihara hubungan kita dengan Tuhan, yaitu dengan fokus di dalam membaca Alkitab lebih banyak. Dan itulah yang saya kira bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih Inang Moderator. Terima kasih Pak Prof. Sungguh sangat membantu banyak orang dengan uraian yang Pak Prof kasih tahu. Dan bagi kita, tenaga kerja dan para pengusaha, tidak perlu takut, tetap andalkan Yesus Kristus untuk menghadapi segala dampak yang terjadi dengan COVID-19 ini, adaptasi dengan keadaan, dan terus berjuang. Baik, para pemirsa sekalian, saat ini kita akan melanjutkan diskusi kita, tapi sebelumnya, untuk lebih menghangatkan diskusi kita pada saat ini, di sini kita akan menghadirkan seorang penyanyi yang luar biasa, yang pada tahun 70-an pasti kita sangat mengenal beliau. Beliau adalah Bapak Joel Simorangkir, akan mengumandangkan sebuah lagu yang berjudul Nanggu Malungsang. Kepada Amang Joel, silahkan Amang. Shalom, puji nama Tuhan karena kasih-Nya, berkat-Nya begitu besar, setia Tuhan buat kita pada hari ini. Di pandemi ini masih boleh kita berjumpa dengan membahas firman Tuhan. Semoga Tuhan memberi kekuatan buat kita pada hari ini. Saya akan menyampaikan lagu pujian buat kita semua, Nanggu Malungsang. Jangan kalah nang ropeha
Terima kasih Amang Joel Simorakir. Itu pujian yang sangat luar biasa. Baik, kita akan kembali lagi ke diskusi kita, para pemirsa sekalian. Kita akan mendengar narasumber kita yang ketiga, yaitu Ibu Ita Daulay Sianturi. Dalam hal ini sebagai ibu rumah tangga ya Ibu ya, di mana ibu ini sangat sibuk di dalam mengurus rumah tangga, membantu anak belajar, mengurus keluarga, dan lain sebagainya. Tentu sangatlah banyak tantangan dan pergumulan yang dihadapinya. Ibu Ita, kira-kira Ibu sebagai wanita Kristen, bagaimana pandangan iman Ibu tentang keadaan wabah COVID-19 ini? Kami persilahkan Ibu memberi tanggapannya. Ya, terima kasih Ibu Sarida yang telah menjadi host kami pada sore hari ini. Para peserta yang mengikuti sesi acara hari ini, saya sebagai ibu rumah tangga yang memiliki 3 anak, masa pandemi ini memang merupakan suatu momentum dan pengalaman yang sangat baru yang saya rasakan. Banyak hal-hal terjadi dalam keseharian saya yang benar-benar berubah total. Oleh karena munculnya sejumlah rutinitas baru di dalam rumah, dalam keluarga kami. Saya sebagai ibu rumah tangga harus terus konsisten mendampingi anak-anak yang sedang belajar dalam masa-masa mereka akan mengakhiri masa sekolah mereka belajar secara online. Di satu sisi saya juga harus mengajari anak-anak, mendampingi mereka, mendapatkan pelajaran-pelajaran lewat internet. Saya juga harus memiliki peran sebagai guru yang menurut saya pada saat itu tidaklah mudah. Untuk menjadi seorang guru, saya yakin membutuhkan skill khusus agar anak-anak itu dapat memahami dari setiap materi pelajaran yang harus mereka pelajari dan mereka terima. Selain itu, dengan banyaknya kerepotan-kerepotan saya dalam keseharian, saya harus menguatkan dan mendampingi anak-anak. Karena masa-masa belajar secara online, bagi mereka ini merupakan suatu hal yang membuat mereka stres. Karena selain mereka harus memahami setiap materi, mereka tidak dapat berinteraksi dengan guru mereka secara langsung dikala mereka menghadapi persoalan dalam setiap materi pelajaran yang mereka harus terima. Di samping itu, mereka juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian demi ujian. Bahkan ketika mereka harus ujian secara online, kami memiliki keterbatasan alat pendukung pembelajaran. Bahkan sering terjadi konflik anak dengan anak, mereka berebutan dengan alat-alat fasilitas itu. Disinilah peran saya sebagai ibu harus benar-benar kuat berdiri mendampingi anak-anak dalam mempersiapkan diri sebagai murid-murid yang harus dapat menangkan pelajaran mereka bahkan berprestasi. Di satu sisi lagi, oleh karena rutinitas ini, setiap keluarga harus belajar dan bekerja di rumah. Suami saya juga setiap hari ada di rumah ini. Kegiatan semua pekerjaan dilakukan di rumah ini. Dulu sebelum masa pandemi ini, saya sebagai ibu rumah tangga hanya menyiapkan makan pagi dan makan malam suami dan keluarga. Sekarang saya harus mempersiapkan semua makan siang, bahkan cemilan, makanan sehat mereka. Disinilah kerepotan-kerepotan saya sebagai ibu rumah tangga mulai terjadi. Sebagai manusia, saya juga memiliki kelemahan dan kelelahan. Dikala inilah saya datang kepada Tuhan, sama seperti yang tadi dikatakan oleh Amang Pendeta STP Siahaan. Saya punya keyakinan yang kuat. Bersama Tuhan Yesus, saya pasti dapat menyelesaikan, melewati masa-masa kesusahan saya ini sebagai ibu rumah tangga. Saya percaya oleh karena kasih setia Tuhan dapat memampukan saya sebagai ibu untuk terus dan terus menguatkan setiap anggota keluarga dan mengingatkan mereka bahwa Tuhan Yesus
pasti memelihara keluarga kita. Inilah yang saya alami sebagai ibu rumah tangga. Segala kerepotan ini tidak membuat saya putus asa. Tapi saya semakin dekat kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus pasti bersama-sama dengan saya untuk mengurus keluarga yang saya kasihi ini. Ya, sangat baik, Ibu Ita, sangat luar biasa ya, menginspirasi semua para wanita di luar sana beserta dengan saya juga. Terima kasih untuk penjelasannya, dan ada satu lagi pertanyaan. Kira-kira apa yang menjadi sikap para ibu muda Kristen menghadapi semua permasalahan ini supaya jangan stres? Ibu tahu kan banyak sekarang para ibu yang stres. Tolong boleh diberikan kesaksiannya untuk boleh kita mendapat pencerahan lebih lagi. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu Sarida. Memang disinilah peran kita sebagai ibu yang menjadi tiang doa dan kekuatan keluarga. Kita ibu tidak boleh cengeng. Kita harus melalui ini dengan sikap yang benar supaya keluarga kita sehat secara jasmani juga secara rohani. Yang saya lakukan bagi keluarga untuk tetap kuat dalam masa pandemi ini. Pertama, kita jangan putus asa dan milikilah pengharapan kepada Kristus, karena hanya Yesus saja yang mampu menguatkan kita. Lalu yang kedua, sebagai keluarga Kristen, kita harus ingat bahwa setiap keluarga harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Tanpa Yesus dalam hidup kita, kita tidak akan mampu melewati ini semua. Dan yang paling terutama, kita sebagai ibu ajaklah terus keluarga untuk terus berdoa. Karena dengan doa kita juga mengetahui isi hati setiap keluarga kita. Dikala mereka berdoa mencurahkan isi hati mereka, kita bawa doa. Kita bawa mereka dalam doa. Dan dengan seringnya kita berdoa bersama-sama dengan keluarga, akan semakin menambahkan, memperkaya iman keluarga kita. Seperti tadi yang dikatakan oleh Amang Prof. Payaman, kita jangan hanya melihat sisi negatif daripada masa pandemi COVID-19 ini. Karena sesungguhnya Tuhan juga menyatakan kebaikannya lewat masa pandemi ini. Banyak hal-hal baik yang bisa kita terima kalau saja kita mau peka akan suara Tuhan. Di masa pandemik ini, keluarga terjalin semakin intim, anak demi anak dengan anak, mereka semakin saling dekat, saling menolong, saling mengasihi, dan terutama sekali sebagai orang tua yang masa pandemi kita sangat jarang bertemu karena kesibukan suami setiap hari, dia harus bekerja di luar. Saat inilah keintiman dan komitmen suami istri dalam membina rumah tangga semakin lebih kuat. Jadi saya percaya, sebagai ibu, mari dimanapun ibu-ibu Kristen berada saat ini, jangan lemah, tetapi kuat dan harus memiliki sikap yang benar dalam membina dan menuntun anak-anak. Saya percaya kita semua diberkati oleh acara ini, terkhusus firman Tuhan yang hidup dalam setiap keluarga akan memenangkan kita semua. Bersama Tuhan Yesus, kita mampu menghadapi dan melewati ini semuanya. Ya, terima kasih Ibu Sarida, itulah yang bisa saya sharingkan kepada kita semua pada sore hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ita. Kiranya itu menjadi membawa semangat baru kepada para ibu muda Kristen yang saat ini mengalami dampak dari COVID ini. Saya yakin semua akan diteguhkan karena ada Yesus di dalamnya. Baik, para pemirsa sekalian, kita juga ada beberapa orang yang kemungkinan ada pertanyaan di dalam hatinya sepanjang diskusi kita ini. Oleh karena itu, untuk para pemirsa, saya persilahkan jikalau ada pertanyaan. Baik,
Saya mau bertanya, terima kasih Inang Sarida sebagai moderator. Saya mau bertanya kepada Amang Pendeta STP Siahaan. Amang, yang mau saya tanyakan adalah, akhir-akhir ini ada sebuah video yang beredar yang isinya mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini adalah permainan setan yang sedang dimainkan. Karena vaksin yang akan dimasukkan dengan memakai chip yang ditanam di tubuh dan ini dikaitkan dengan number 666 atau antikristus. Dan nantinya akan dikontrol selamanya dan kitab Wahyu dijadikan senjata pada video ini. Amang, bagaimanakah sebagai orang yang beriman kita menanggapi video yang sedang beredar ini? Terutama bagi umat yang beriman, agar tidak lagi menjadi suatu ketakutan dan kita bisa juga memotivasi atau mengakomodir ketika ada yang mempertanyakan video tersebut. Terima kasih, Amang. Terima kasih untuk Inang Agnes. Sekarang kami persilahkan Amang Pendeta Siahaan untuk menjawabnya. Silahkan, Amang. Terima kasih Inang Sarida sebagai moderator. Terima kasih Inang Evangelis Agnes. Pertanyaan yang cukup bagus. Ini yang disebut sekarang dengan teori konspirasi. Walaupun memang kita harus akui bahwa waktu untuk sekarang ini tidak cukup bagi kita untuk membahasnya lebih lanjut. Mungkin nanti diskusi ini akan kita lanjutkan dengan sesi yang lain. Ya. Teori konspirasi ini disebut dengan penanaman chips itu ya yang bisa saya baca sampai sekarang tidak ada bukti yang valid tentang itu. Walaupun mereka sampai menunjuk nama seorang terkaya di dunia. Dan terlampau mengada-ada, ya. Mereka membuat apa namanya itu nomor-nomor dari corona itu sesuai dengan urutan abjad sehingga semuanya menjadi jumlahnya 66 dan karena angka corona itu 6 huruf maka dikatakan menjadi 666. Sangat mengada-ada ya dan lain-lain. Tetapi dan itu kita baca di Wahyu pasal 13 mulai ayat 11 hingga ayat yang ke-18. Di sini kita di ayat 18 itu dikatakan yang penting bagi kita adalah hikmat. Karena Tuhan Yesus di Lukas 21 ayat 9 mengatakan, ya mulai ayat 8, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Kalau ada orang mendengar tentang ini dan itu, jangan kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ya, angka 666 itu menurut para penafsir dari kitab Wahyu itu lebih banyak mengarah kepada Kaisar Nero, yaitu kuasa-kuasa yang mengangkat diri menjadi Allah untuk disembah. Saya tidak tahu apakah ada orang yang menyembah COVID Corona sekarang. Saya pikir tidak ada. Justru semuanya berjuang untuk melawan. Tetapi kitab Wahyu memberi kita sebuah kepastian. Bagaimanapun kuasanya dunia yang dikomandoi oleh si iblis, yaitu si naga tua itu, bukan marga Sinaga ya, ya si ular tua itu, ya bagaimanapun kebatnya kuasa mereka dengan antikristusnya, dengan segala macam perbuatan mereka, satu hal yang pasti, yaitu anak domba itu telah menang. Ya, anak domba itu pada akhirnya anak domba itu menang. Itu yang harus dipegang oleh setiap orang Kristen. Kita adalah pemenang karena kita mengikut Kristus yang adalah pemenang. Karena itulah jangan pernah ditaklukkan oleh kuasa apapun termasuk oleh kuasa virus corona ini. Jangan termakan isu begitu cepat dengan isu-isu
yang lain yang membuat kita menjadi semakin takut. Tetapi mari kerjakan pekerjaanmu dengan baik. Yang masih bisa bekerja tetap produktif dengan produktivitas yang lebih tinggi, tetapi mari disiplin, hidup dengan disiplin. Ingat, kita adalah murid Kristus, disciple of Christ, yang harus hidup berdisiplin mengikuti protokol kesehatan. Yakinlah, pada akhirnya corona ini akan ditaklukkan di bawah kaki anak domba yang telah menang itu. Terima kasih. Terima kasih Amang Sihaan, Amang Pendeta Sihaan. Dan bagaimana Inang Agnes? Sudah jelas jawabannya? Ya, terima kasih, sudah cukup jelas. Saya sangat senang sekali mendengar jawabannya Amang Pendeta. Baik, terima kasih. Sangat jelas bahwa apapun yang terjadi, Yesus yang kita percaya sudah memenangkan itu semua. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, sudahkah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi? Baik, para pemirsa sekalian, tak terasa diskusi kita sudah berjalan lebih dari 30 menit. Kiranya Tuhan memberkati seluruh diskusi kita ini dan menggunakannya dan memperjelas pemahaman kita dan juga meneguhkan iman kita menghadapi dan memenangkan wabah ini. Sekarang di penghujung acara kami juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber kita, yaitu Amang Pendeta Aan, Amang Prof. Payaman Simanjuntak, dan juga Ibu Ita Daulay Borusianturi yang sudah luar biasa memberi berbagai masukan kepada kita, baik dari dasar yang benar yaitu Alkitab, dan dengan dunia tenaga kerja, dan juga dari lingkungan rumah tangga. Sebelum kita menutup acara kita, acara diskusi kita pada saat ini, kita akan menutupnya di dalam doa. Kami persilahkan Amang Prof. Payaman Simanjuntak untuk menutup kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan di dalam diskusi Alkitab ini. Kami sudah boleh sharing, kami boleh berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan. Kiranya apa yang kami dapat dari diskusi Alkitab ini dapat kami pergunakan memedomani pola hidup kami ke depan, bagaimana kami menghindari dari COVID Corona ini, dan bagaimana kami boleh melanjutkan kehidupan kami, supaya kehidupan kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Biarlah untuk kehidupan kami ke depan tetap di dalam pemeliharaan-Mu, dan kami tetap juga dapat memperoleh berkat-berkat-Mu, dan biarlah selalu dalam rasa sukacita kami tetap memuji, memuliakan nama-Mu, karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kami di dalam menghadapi semua masalah ini. Demi anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus dan pertolongan dari Allah Bapa serta persekutuan Rohul Kudus menyertai kita sekaliannya dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikian diskusi kita pada saat ini, sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Setiap jamnya
ya Tuhan.